Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Novita dengan NIM 19230042, Prodi Akuntansi dari STI AKBP Padang dengan jurusan Seminar Akuntansi Keuangan, akan mereview sebuah artikel yang berjudul tentang The Status of Corporate Greenhouse Gas Emission Reporting in the Food Sector and Evaluation of Food and Beverage Manufacture. Kasusnya yaitu menilai status dan kualitas pelaporan emisi perusahaan dan penetapan target dalam sistem pangan, terutama melalui survei laporan emisi publik untuk 2018 kepada CDV oleh 50 produsen makanan dan minuman terbesar di dunia. Selanjutnya, kajian teori. Meningkatnya ancaman perubahan iklim telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari semua sektor di perekonomian. Sistem pangan menyumbang sekitar 24% dari semua emisi GRK antropogenik tahunan. Emisi ini sangat besar sehingga bahkan jika pengguna bahan bakar fosil segera dihentikan, tujuan Perjanjian Paris masih belum dapat dicapai. Ini hanya mungkin jika perubahan juga dilakukan dalam sistem pangan. Selanjutnya, objek penelitian pada kasus ini yaitu pada perusahaan sektor makanan. Secara total, perusahaan ini melaporkan 0, GT CO2 AC per tahun, meskipun 7 perusahaan tidak melaporkan emisi secara publik dan banyak perusahaan lain yang memberikan laporan emisi yang tidak lengkap. Emisi langsung terdiri dari 8% dari total emisi yang dilaporkan, dan emisi tidak langsung dari energi yang dibeli 4%, dan dari rantai nilai 88%. Teknik analisis datanya: pertama, seleksi dan kategorisis perusahaan. 50% produsen makanan dan minuman terbesar di dunia diukur berdasarkan pendapatan, dipilih dari daftar 100 teratas tahunan majalah Food Engineering untuk tahun 2019. 2. Pengumpulan data emisi GRK perusahaan. Salah satu yang paling komprehensif adalah CDV, di mana 6.251 perusahaan melaporkan emisi mereka pada tahun 2018 melalui kuesioner perubahan iklim CDV. Yang ketiga, analisis data emisi GRK perusahaan. Untuk mengukur cakupan dan kelengkapan laporan emisi setiap perusahaan, kami membuat sistem penilaian yang memberikan poin untuk setiap kategori emisi tambahan yang dilaporkan, yaitu skor pelaporan. Terakhir, hasil penelitian. 43 dari 50 perusahaan yang disurvei melaporkan beberapa jenis data emisi, meninggalkan 14% yang tidak melaporkan emisi apapun. 80% mengikuti rekomendasi minimum untuk pelaporan protokol GRK karena mereka melaporkan cakupan 1 dan 2. 52% melaporkan ketiga cakupan, termasuk cakupan 3 kategori PG&ES. Namun hanya 10% yang melaporkan kelima kategori yang disurvei, menunjukkan bahwa emisi LUC arah disertakan gambar 1. Sekianlah review artikel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.